Surabaya, kami datang dengan kedamaian. Surabaya, kami datang untuk kemajuan pesantren tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Jalan Sehat Ikatan Pesantren Indonesia ini mengelilingi sudut-sudut kota di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya ini memang dikenal sebagai kota perjuangan. Di sini pada November 1945 terjadi peristiwa bersejarah yang kita kenal dengan peristiwa 10 November, di mana arek-arek Surabaya bahu-membahu bersama dengan ex pasukan pembela tanah air untuk mengusir Nederlandische Civil Administration atau NICA yang kembali datang ke Indonesia, dan kota ini menjadi saksi bagaimana kekuatan santri berhasil mengalahkan tentara Inggris yang dikenal sebagai tentara paling kuat pada saat itu, karena Inggris nyaris tidak pernah terkalahkan baik pada Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua. Dan di Surabaya ini mereka tidak berhaya menghadapi arek-arek Surabaya, menghadapi santri-santri yang luar biasa dengan meneriakkan takbir. Bahkan salah satu pemimpin ex pembela tanah air, Resolusi Jihad, Dr. Sutomo atau Bung Tomo, mengadakan rapat khusus di kantor Habestur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan, Surabaya. Dan beliau mendapatkan ijazah langsung dari Roisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk pakai takbir 3 kali, dan takbir itu mengumandang luar biasa, terus menerus disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Dan para pemuda, para santri begitu semangat untuk melakukan bela tanah air setelah muncul resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Hari ini kita penegasan atas prinsip hubbul waton minal iman, bukan hubbul waton. Bukan hubbul waton, hubbul waton. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Surabaya, kami datang dengan kedamaian. Surabaya, kami datang untuk kemajuan pesantren tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Surabaya, kami turut menyaksikan bagaimana kotamu di Ahad pagi ini memberi udara yang segar. Dan ya, ini memang Surabaya termasuk salah satu kota yang hijau. Setidaknya tidak seperti kota-kota lain yang gersang. Di sini lebih dikenang sebagai kota perjuangan, kota santri. Edison Jaya 94, 1.000.000% rakyat Indonesia mendukung Ganjar Pranowo jadi presiden. Ya, yang Ganjar silakan Ganjar, yang Anies silakan Anies, yang Prabowo silakan Prabowo. Yang penting Indonesia jaya, Indonesia bersatu. EP Kaltim ya, bersatu. Alhamdulillah. Suasana Surabaya ini masih lengang, padahal ini bukan Car Free Day. Kalau di Solo misalnya pagi-pagi lengang karena ada Car Free Day. Dan di belakang para pengurus Ikatan Pesantren Indonesia menggunakan kaos yang sama, kaos hijau, Ikatan Persatuan Ikatan Pesantren Indonesia. Dari mana? NTB, Nusa Tenggara Barat. Dari mana? Barat. Oke. Kalbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Epic. Ya. Ya. Dari mana nih, Bang? Bangkalan, Madura. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini dari santrinya Syekhona Khalil. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya,
Ya, dan cerita kejuangan arek-arek Surabaya membela tanah air, mengusir penjajah, itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dalam catatan sejarah, dan eksistensi Indonesia yang saat itu baru berumur 3 bulan ternyata ditunjukkan. Pada saat itu hampir-hampir Indonesia ini tidak dihitung sama sekali oleh sekutu, apalagi oleh Belanda, karena negara yang baru merdeka. Bahkan belum sebulan kita memiliki tentara. TRI itu lahir pada 5 Oktober dan mereka kembali datang ke Indonesia pada 25 September 45. Mestinya Nika datang untuk memfasilitasi proses peralihan kekuasaan dari Dainippon Jepang kepada Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 45. Tapi yang terjadi, Nica kembali ke Surabaya ini dengan diboncengi oleh tentara sekutu, tentara Gurkha, dan di berbagai tempat mereka melakukan tindakan-tindakan sabotase serta tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat, terutama di Surabaya ini, sehingga beberapa kelompok masyarakat meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Rois Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama mengenai kondisi ini, karena memang kembalinya Belanda ke Indonesia bersama dengan Nika ini meresahkan rakyat, sehingga dalam salah satu butir resolusi jihad Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa keberadaan tentara-tentara sekutu, terutama tentara Belanda, itu sudah banyak melakukan kerusuhan-kerusuhan, sabotase-sabotase, sehingga muncullah fatwa bahwa pertama, membela keutuhan tanah air adalah bagian dari jihad fisabilillah. Siapa saja yang mati di dalam kerangka jihad fisabilillah, maka matinya adalah mati syahid. Dan siapapun yang tidak berpihak pada kepentingan NKRI, mereka yang berkhianat pada NKRI, maka mereka adalah buhot, musuh yang harus dipenuhi. Dan bagi setiap warga negara Muslim mukallaf, wajib hukumnya yang berjarak kurang dari 80 km atau mustahil kilometer, wajib hukumnya untuk ikut serta di dalam bela negara. Sementara yang di luar jarak 83 km, maka ya mereka hanya dikenakan fardu kifayah. Surabaya, kami akan menggunakan kamera terbalik. Iya. Nah, inilah. Watan minal iman wala takun minal hirman inhadu ahlal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Kullu mayyatika yauman tawmi hayyal qahimama. Kullu mayyatika yauman tawmi hayyal qahimama. Usaka hati wahai tanah airku, dalam imanku jangan halangkan nasibku. Bangkitlah bangsaku, usaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku.
Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam dan binasa di bawah dulim. Siapa datang mengancam dan binasa di bawah dulim. Lagu yang sedang dinyanyikan Mares Subhanul Waton. Ini lagu yang tidak bisa dipisahkan dari kota Surabaya, karena Subhanul Waton adalah organisasi yang lahir sebelum Nahdlatul Ulama lahir 1916. Diawali dari Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Waton, dan sayap dari Nahdlatul Waton adalah Subhanul Waton. Artinya apa? Tahun 1916, jauh sebelum Kongres Pemuda 1928, para kiai, para ulama sudah meneriakkan Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Hubbul waton minal iman. Sesuatu yang tidak tercatat oleh sejarah formal negara ini. Tahun 1916 artinya apa? 12 tahun sebelum Kongres Pemuda kedua, tanggal 28 Oktober 1928. Di mana? Halo warga Surabaya, ayo datang di acara kebanggaan anak-anak Surabaya. Surabaya Expo yang ke-12 mulai 11 sampai 12 di Exhibition Hall NCT Surabaya. Acara ini gratis dan terbuka. Website Surabaya Dinas. Di mana saat itu istilah Indonesia belum menjadi identitas kebangsaan. Kita lebih terkenal saat itu menggunakan istilah Hindia Belanda sebagai daratan yang di dalam wilayah Belanda. Tetapi 1916 para kiai sudah meneriakkan slogan Indonesia diladi anta unwanul fahama kullu ma ya'tika yauman tawmi hayyal imama. Indonesia negaraku, engkaulah panji kehormatanku. Siapa yang datang mengusikmu, maka ia akan binasa di bawah duli kebesaranmu. Inilah penegasan para kiai, para ulama terhadap keindonesiaan. Jadi kalau istilah Indonesia, istilah Indonesia ini sebagai identitas kebangsaan digunakan oleh para pemuda pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, jauh sebelum peristiwa Sumpah Pemuda 1928, para ulama telah mengenalkan istilah Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Dan Mares Subhanul Waton ini menjadi ikon kejuangan para santri, para pemuda di dalam menunjukkan sikap bela bangsa, bela negara, cinta tanah air. Dan ya, Taswirul Afkar lahir di Surabaya, Jalan Bubutan. Nahdlatul Waton lahir di Surabaya. Nahdlatul Tujar lahir di Surabaya. Subhanul Waton lahir di Surabaya. Nahdlatul Ulama lahir di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Artinya apa? Surabaya tidak bisa dipisahkan dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen santri untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, komitmen untuk menegakkan NKRI, membela NKRI itu sudah jelas, sudah tegas. Jadi ya, mohon maaf kepada mereka yang hobi merubah sejarah di negara ini, seolah-olah peran santri, peran kiai di dalam NKRI ini tidak sebesar peran mereka. Mohon maaf. Apalagi kalian yang suka teriak takbir, takbir di negeri ini, kalian
kalian yang merasa paling Islam, paling agamis, kalian belum ada saat revolusi tanah air. Kalian belum lahir saat revolusi tanah air. Jadi jangan kemudian ketika kami para santri, para ulama meneriakkan NKRI harga mati, Pancasila jaya, kalian bully. Bahkan kalian samakan yang kami lakukan dengan ya hidup Fulan, hidup Anies Fulan. Kalian samakan yang dilakukan NU dengan yang dilakukan oleh PKI. Seolah-olah PKI mengatakan kami Pancasila. Dan ketika NU kemudian meneriakkan yel-yel Pancasila jaya NKRI harga mati, kalian anggap yang dilakukan NU sama dengan dilakukan PKI. Tidak. Tidak ada di dalam catatan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia ulama-ulama di bawah Nahdlatul Ulama berkhianat terhadap Pancasila NKRI. Bahkan asal sahabat-sahabat tahu semuanya, satu-satunya ormas Islam di Indonesia yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap asas tunggal itu Nahdlatul Ulama. Ormas lain belum lahir. Ormas lain belum ada yang secara tegas mengatakan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, dan itu tanpa paksaan apapun. Ini lagi cerita Surabaya sebagai kota yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Lahirnya Dari santri, dari termasuk ulama. ketika salah satu perintah jihad Ya, keluar resolusi Surabaya, jihad. resolusi jihadnya. Bahkan jauh sebelum itu Mas Yan, 1914 lahir Tasbirul Afkar. Masya Allah. 1916 lahir Nahdlatul Wathon, lahir Subhanul Wathon, kemudian lahir Nahdlatul Tujar, baru 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama. Dan harap dicatat saudara sekalian, jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928 di Surabaya ini, Mars Nahdlatul Wathon sudah dikumandangkan Indonesia Biladi, menyebutkan Indonesia sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan. Sementara organisasi lain belum. Indonesia Biladi, anta unfanul fahama, kullu ma ya'tika yauman qawmi hayyal qahimama. Indonesia negaraku, engkaulah panji kehormatanku. Siapa yang Indonesia Biladi, anta unfanul fahama, siapa yang menyerang Indonesia, pemuda-pemuda santri seluruh Ya. Indonesia. Ini apa yang luar biasa. akan berhadapan dengan duli kebesaranmu. Kami yang akan menjaga Indonesia. Masya Allah. Jangan salahkan kami para santri kita yang bicara NKRI harga mati. Oke. Baik, assalamualaikum. Salam, makasih Pak Yan, makasih. Nah, semangat yang tidak pernah menyala. Lihat sejarah Kang, aweh, eweh, kaena akang, mah pakai akal sehat kalau ngomong. Iya, akal mah sehat banget, bos NJR. Justru kita melihat sejarah dan resolusi jihad 1945 itu dilupakan oleh sejarah Indonesia selama 70 tahun. Karena baru diakui keberadaan resolusi jihad itu pada tahun 2015 pada periode Presiden Joko Widodo dengan Kepres 22 tahun 2015 mengenai Hari Santri Nasional. Nah, 70 tahun kita dilupakan, peran santri dilupakan. 70 tahun peran santri dihilangkan. 70 tahun seolah-olah yang berjuang bagi NKRI ini hanya para tentara. Padahal mohon maaf, ketika terjadi peristiwa 10 November, usia tentara itu baru 1 bulan kurang lebih. Baru 1 bulan. Karena TRI, Tentara Rakyat Indonesia, lahir pada 5 Oktober 45 dan sekutu datang ke Surabaya 25 Oktober, 20 hari setelah TRI lahir. Dengan demikian, maka hampir konsolidasi tentara itu belum begitu sempurna, belum begitu bagus. Sehingga apa? Yang berperang melawan tentara sekutu di Surabaya bukan TRI. Ada memang ex pembela tanah air, ex PETA, tapi jumlahnya tidak seberapa. Jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah santri dan para pemuda arek-arek Surabaya yang memenuhi jalan-jalan besar di Surabaya menuju satu titik yang hari ini dikenal dengan Tugu Pahlawan. Tidak seberapa. Karena konsolidasi tentara
logistik, persenjataan itu tidak semudah yang dibayangkan. Sementara waktunya sudah sangat mepet. Dan peristiwa 10 November itu adalah reaksi karena sebelumnya telah terjadi pertempuran besar antara para arek-arek Surabaya, para santri dengan tentara Inggris, sampai dengan wafatnya Brigadir Jenderal Malabi. Nah, peristiwa 10 November itu reaksi atas tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Tewasnya Malabi adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan bagi tentara Inggris. Karena apa? Seorang jenderal yang mestinya duduk di memegang komanda, tetapi tewas oleh para santri, anak-anak yang ya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan senjata. Dan tewasnya Malabi betul-betul menjadi pukulan telak bagi sekutu, sehingga mereka kemudian membuat ultimatum kepada arek-arek Surabaya, kepada rakyat Surabaya untuk satu pilihan, menyerah. Serahkan semua senjata organik yang ada di tangan para pemuda arek-arek Surabaya. Kemudian diminta agar seluruh pemuda menyatakan menyerah dengan meletakkan tangan di bawah kepala. Nah, ini tidak membuat arek-arek Surabaya takut. Ancaman Malabi, ancaman sekutu, kalau pemuda Surabaya tidak menyerah, maka Surabaya akan dibombardir dari laut dan dari udara. Surabaya akan diratakan dengan tanah. Justru yang ngancam ini negara dengan kekuatan militer yang besar dan kuat, Inggris. Pasukan perang yang tidak pernah terkalahkan, baik dalam Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Mereka tidak punya pengalaman kalah di dalam peperangan. Tetapi apakah pemuda kita, para remaja, para arek Surabaya, para santri, mereka takut dengan ancaman ini? Tidak. Tidak ada kata takut. Tidak ada rasa takut, karena di dalam dada-dada mereka, di dalam hati-hati mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka tertanam iman, keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan, kebenaran harus dibela, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan tentu saja arek-arek Surabaya tidak lepas kendali. Mereka datang ke para kiai, mereka datang ke para ulama, mereka meminta nasihat, meminta masukan bagaimana terkait datangnya kembali sekutu yang diboncengi oleh Gurkha dan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Mereka tidak takut pada ancaman, mereka tidak takut pada moncong senapan. Mereka, para arek-arek rumah Surabaya, tempat yang kita pijak saat ini, tidak takut pada ancaman meriam, mortir. Karena bagi mereka, Ais kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dang kudu istikharah saha nu bakal jadi presiden teh abe teh dolim di ditu tadi hampurakang ya semua rakyat harus istikharah. Pak Kiai Teguh, istikharah mencari pemimpin terbaik, pemimpin yang akan mensejahterakan Indonesia siapapun. Nah, pilihan kita pada pemimpin kalau sudah didasarkan pada istikharah, jadi atau tidak jadi tidak penting. Yang penting kita memilih berdasarkan petunjuk yang kita terima. Kalau udah istikharah nggak dapat petunjuk, ya istafti qalbak, bertanya kepada hatimu. Di antara calon-calon pemimpin yang ada, siapakah yang yakin dia akan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia di bawah ancaman sekutu. Surabaya akan diratakan, Surabaya akan dibombardir. Para pemuda tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Dengan bekal senjata takbir, dengan bekal senjata tradisional seadanya, bambu dan runcing, mereka merengsak maju. Peristiwa pertama di Hotel Yamato
di Jembatan Merah, di Hotel Oren sekarang namanya. Bagaimana para pemuda dengan gigih berusaha untuk menaiki tiang bendera di depan hotel dan menyobek warna biru yang ada sehingga tersisa hanya warna merah dan putih. Allahu Akbar. Untuk menyobek warna biru, ratusan nyawa hilang. Tetapi Hamid, salah satu santri dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, berhasil naik ke tiang bendera dan menyobek warna biru. Tinggallah merah putih berkibar di depan Hotel Yamato, Hotel Oren saat ini. Dan rupanya para arek-arek Surabaya, mereka masih merangsek mencari pemimpin Gurkha dan ketemu dengan Brigadir Jenderal Malabi yang sedang duduk di mobilnya. Apa yang terjadi? Jenderal mestinya dalam perang tidak boleh disakiti, tidak boleh disentuh, apalagi dibunuh. Tetapi karena santri nggak tahu jenderal, santri itu nggak tahu peraturan perang bahwa jenderal nggak boleh dibunuh, nggak boleh disentuh, nggak boleh disakiti. Ya sudah, lempar granat, mati sama santrinya. Inilah bukti ketulusan. Assalamualaikum. Dari mana nih, Bang? Waalaikumsalam, dari Papua. Alhamdulillah, dari Papua. Jauh banget ini.